Halo sob, balik lagi di channel Keklip, sebuah channel yang membahas alur cerita sebuah film. Kali ini kita akan membahas alur film yang didasarkan dari kejadian di dunia nyata, yaitu pandemi virus corona. Namun di film ini efeknya lebih membahayakan, yang mana ketika seorang terkena virus tersebut dampaknya akan menjadi zombie yang sangat buas. Film dengan judul COVID-21 Lethal Virus ini dirilis pada tahun 2021, tepatnya di bulan Januari, dengan beberapa aktor yang cukup populer, diantaranya Christian Stam, Loretta Hope, Ramon Alvarez, dan yang lainnya. Penasaran ceritanya? Oke, sebelum itu, seperti biasa, jika Anda suka dengan channel ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan juga komen untuk yang mau request. Berita di penjuru dunia mengabarkan iklim berubah sangat panas dengan suhu 45 derajat Celcius, mengakibatkan es mencair di Antartika, dan mengungkapkan prasejarah yang menyimpan sebuah wabah virus yang disebut virus corona atau COVID-21. Wabah tersebut menyebar ke seluruh negeri dan mengakibatkan kekacauan dan juga kehancuran umat manusia. Terlihat orang yang terkena dampak virus tersebut menjadi brutal dan tak terkendalikan. Cerita diawali oleh seorang perempuan yang belum diketahui namanya. Saat itu ia mendapat telepon singkat. Dan setelah itu, ia bergegas membawa seorang anak kecil bernama Charlie ke dalam rumahnya. Lanjut cerita, terlihat seorang bapak-bapak terbangun karena mimpi buruk. Setelah bangun, ia pun langsung pemanasan dan berlatih bela diri. Di samping itu, berita terus mengabarkan pandemi global yang semakin parah. Pemerintah terus mengingatkan orang-orang untuk tidak berkerumun atau PSBB. Si bapak-bapak terlihat frustasi ketika persediaan makanan di kulkasnya menipis. Dan saat itu, ia melihat berita di TV bahwa seorang ahli epidemiologi dan ahli virus corona bernama Ellison baru saja mendarat. Si bapak yang belum diketahui namanya tersebut terlihat biasa saja dengan berita tersebut. Setelah itu, si bapak dengan memaksakan diri ia berkelana bepergian keluar rumah. Terlihat di sepanjang jalan begitu sepi. Saat itu, si bapak-bapak sampai di sebuah mall untuk mencari makanan. Tak lama, ia melihat orang-orang yang sedang berlarian dikejar manusia yang berubah wujud menjadi zombie. What the fuck's going on, man? Karena khawatir, ia pun segera pergi. Dan ketika di basement, akhirnya para zombie yang berada di sana pun mengejarnya. Si bapak-bapak terus berlari menyelamatkan diri. Di sisi lain, pasangan suami istri yang baru saja bangun karena mendapat telepon, ia adalah Kapten Kanum yang mendapat ultimatum dari atasannya untuk segera berangkat tugas negara. Istrinya yang tahu sedang pandemi global, ia sempat melarang suaminya untuk berangkat, namun karena tugasnya, ia pun tidak bisa menolak. Kembali ke si bapak, ia yang terus dikejar para zombie, saat itu ia sempat bersembunyi di dalam mobil. Namun apalah daya, para zombie pun menemukannya. Si bapak pun terus berlari menyelamatkan diri. Beberapa kali ia diserang namun berhasil melawan. Kini ia berhasil menghindar dari kejaran para zombie dengan menutup gerbang dan ia pun kabur memasuki hutan. Pindah ke scene lain, terlihat rombongan mobil Kapten Kanum bersama rekannya sedang mengawal para ahli biokimia, diantaranya Dr. Ellison, yang mempunyai misi untuk pergi ke sebuah laboratorium untuk meneliti obat dari virus COVID-21. Dalam perjalanan, mereka menemukan sebuah mobil yang masuk ke jurang. Karena sedang darurat, mereka pun menghiraukannya. Kini, mobil mereka harus terhenti karena melihat sosok yang menghalangi jalan mereka. Rekannya sempat mengingatkan Kapten Kanum untuk terus melanjutkan perjalanan. Namun si kapten yang dermawan dan berperi kemanusiaan malah berencana menolongnya. Akhirnya mereka pun turun dari mobilnya. Niat hati ingin menolong, namun tiba-tiba wanita tersebut menggigit leher dengan sadis. Tak lama segerombolan zombie pun berdatangan. Entah apa yang mereka pikirkan, bukannya kabur, di sini malah melawan para zombie. Suasana pun berubah menjadi kacau, membuat orang di sana menjadi panik dan ketakutan. Si kapten dengan segera menolong Dr. Ellison. Terlihat di sini beberapa prajurit diserang dan berubah menjadi zombie.
Dan karena banyaknya zombie menyerang, di sini Dr. Ellison harus terpisah dengan Kapten Kanum. Ellison terus berlari menyelamatkan diri. Sampai saat itu, ia berhasil selamat setelah mengalihkan perhatian zombie dengan melemparkan batu ke arah lain. Di sisi lain, si kapten yang selamat dengan si prajurit, mereka pun menelpon atasannya untuk meminta bantuan. Namun, si kapten malah mendapat kabar bahwa situasi semakin darurat dan tidak bisa mengirim bantuan untuknya. Tapi sensor biologis dari Dr. Ellison masih aktif, sehingga Kapten Kanum diharuskan melanjutkan misinya untuk mencari Dr. Ellison, yang jadi satu-satunya harapan untuk meneliti sebuah vaksin virus tersebut. Esok harinya, Dr. Ellison terbangun. Ia semakin panik ketika HP-nya hancur. Ditambah lagi, ia tersesat di hutan dan tak tahu arah jalan. Saat itu, ternyata ada sosok zombie yang mengejarnya. Ellison yang ketakutan langsung berlari. Aksi kejaran-kejaran pun terjadi lagi. Di saat yang sama, ternyata si bapak-bapak yang selamat berada di sana memperhatikan Dr. Ellison. Saat itu, Ellison yang hampir digigit, akhirnya si bapak pun menyelamatkannya dengan menembak zombie tersebut. Karena khawatir para zombie datang, si bapak tersebut membawa pergi Dr. Ellison pergi dari sana. Sampai larut malam, mereka tetap berada di hutan. Di sini, Dr. Ellison mengenalkan dirinya pada si bapak tersebut dan mengatakan bahwa dia adalah seorang ilmuwan biokimia yang sedang dalam perjalanan ke barat untuk misinya. Esok harinya, si bapak tersebut berencana membawa Ellison ke sebuah rumah pondok miliknya. Ellison mengatakan dia harus pergi ke Buxton untuk melanjutkan penelitiannya membuat sebuah vaksin untuk memulihkan para zombie. Si bapak mengatakan itu hal yang mustahil karena jaraknya yang jauh dan banyak sekali zombie berkeliaran. Ellison pun menceritakan awal mula terjadinya pandemi, bahwa 2 bulan lalu, ketika es mencair di Antartika, para ilmuwan dunia menemukan peninggalan prasejarah, yaitu virus berbahaya yang bertahan dalam suhu yang sangat dingin. Efek kontak langsung dari virus tersebut bisa menyerang cairan tubuh dan dapat mengendalikan apapun yang memiliki sistem saraf pusat di tubuh. Dimulai dengan pendarahan di mata, mulut, dan juga hidung, menjadikan manusia lebih agresif dan tak terkendali. Di sini, si bapak malah tidak percaya dengan perkataan Dr. Ellison. Mereka sempat beradu argumen karena si bapak lebih mementingkan keselamatan diri sendiri dan memiliki sifat tidak berperi kemanusiaan dan anti kapitalis. Sementara Ellison, misinya adalah menghindari kepunahan manusia. Ellison pun terus memohon pada si bapak untuk membantunya dan meyakini bahwa mereka bisa mengubah keadaan dunia. Sempat beberapa kali menolak, akhirnya si bapak berhasil dibujuk dan akan membantu Dr. Ellison untuk mengantarnya ke Buxton. Di sisi lain, si Kapten Kanum dan rekannya terus melanjutkan pencarian Dr. Ellison. Saat itu mereka menemukan jas alma mater milik Dr. Ellison dan mengetahui bahwa di hutan tersebut ada orang lain yang selamat. Dan dalam perjalanan, mereka bertemu dengan beberapa zombie yang sedang memakan seekor hewan. Mereka pun sempat diserang namun berhasil melawan dan melanjutkan perjalanannya. Lanjut cerita, di sini Ellison dan si bapak kini mereka sampai di sebuah kota pertambangan tua. Karena sudah larut malam dan melihat keadaan yang sepi dan dirasa aman, akhirnya si bapak memutuskan untuk beristirahat di sana semalam. Tengah malam, si bapak yang sedang berjaga, saat itu ia terlihat sedang sedih ketika melihat foto seorang bayi yang tidak lain adalah anaknya. Saat tertidur lelap, Ellison harus terbangun ketika satu zombie datang dan menyerangnya. Karena teriakan Ellison, di sini para zombie pun berdatangan. Si bapak dan Ellison pun berlari ke ruangan lain yang menyebabkan mereka terjebak di sana. Sampai akhirnya si bapak terus mengamuk dan kesal karena ulah Dr. Ellison yang menyebabkan mereka dikepung para zombie. Ellison yang merasa panik dan bersalah, ia terus meminta maaf dan memikirkan sesuatu. Dan akhirnya di sini Dr. Ellison menemukan sebuah pintu menuju ke saluran pembuangan. Dengan segera mereka pun turun. Saat dalam perjalanan, terlihat satu zombie hampir menggigit si bapak. Namun Ellison berhasil menembaknya.
Seketika para zombie lain pun berdatangan dan mereka pun berlari untuk menyelamatkan diri. Sampai akhirnya mereka bisa selamat setelah melewati pagar di lorong kecil dan memasuki hutan. Esok harinya mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di sini si bapak meminta maaf atas semua yang ia katakan dan berterima kasih karena Dr. Ellison sudah menyelamatkannya. Keadaan pun berubah di mana Ellison dengan senang hati memaafkannya. Si bapak pun mengenalkan dirinya, namanya yaitu Scott. Ia pun berjanji akan membantu Ellison untuk ke kota Buxton. Tak lama mereka mendengar sebuah tembakan dan bergegas untuk mendekati ke sumber suara. What was that? Di sisi lain, si Kapten Kanum dan rekannya yang sedang dalam perjalanan mendengar suara tembakan tersebut dan meyakini itu adalah Dr. Ellison yang mereka cari. Malam pun tiba. Di sini Scott dan Ellison melihat sekelompok orang bersenjata yang sedang berpesta minuman keras. Ellison yang optimis di sini dengan percaya diri ia mendekati kelompok tersebut. Ellison langsung disambut oleh seorang lelaki yang terlihat sedang mabuk. Dan Ellison langsung memohon untuk membantunya. Tak lama ia dipinjamkan sebuah telepon. Orang tersebut mengatakan bahwa mereka adalah tentara yang kehilangan banyak anggota ketika melawan para zombie di kota. Dan mereka akhirnya bersembunyi di hutan karena mereka putus asa dan merasa dunia sudah menjadi neraka. Di sini Ellison menceritakan misinya untuk ke laboratorium di Buxton. Lelaki tersebut malah menertawakan dan mustahil untuk dilakukan. Saat itu tentara lain terlihat seolah ingin menggoda Dr. Ellison. Scott yang khawatir, dia tidak tinggal diam. Ia terus meyakini Dr. Ellison untuk tidak mempercayai mereka. Namun Dr. Ellison malah kekeh untuk ikut dengan kelompok tentara tersebut. Tak lama gerombolan zombie datang menyerang kelompok tentara dan menggigitnya. Scott dan Ellison pun berlari menyelamatkan diri. Di sisi lain, Kapten Kanum yang mendekati suara tembakan, kali ini mereka pun diserang para zombie. Mereka pun terus melawan dan menembak para zombie. Sampai para zombie mati, di sini si tentara yang selamat akhirnya ditodong si Kapten Kanum. Dan si tentara mengatakan bahwa ia melihat wanita yang mereka maksud, yaitu Dr. Ellison yang sedang menuju ke Buxton. Esok harinya, Scott dan Ellison melanjutkan perjalanannya di bawah hujan salju. Mereka sempat kembali dikejar para zombie, namun mereka bersembunyi di balik batu. Karena Ellison gak tahan dingin, akhirnya mereka beristirahat di sana. Terlihat salju sudah menyelimuti hutan. Scott dan Ellison kembali bersih tegang ketika Ellison menanyakan kenapa ia tidak memperdulikan keselamatan manusia. Di sini, Scott ternyata pernah mengalami masa kelam. Ketika ia berumur 25 tahun, ia dikirim ke Afghanistan untuk berperang. Dan saat itu ia membunuh seorang bocah yang sedang membawa granat. Dan sejak saat itu, Scott merasa bersalah dan selalu bermimpi buruk. Ellison yang baru tahu akhirnya meminta maaf pada Scott. Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya melewati perbukitan. Sore pun tiba, akhirnya mereka sampai di sebuah kota Buxton. Namun terlihat sekelompok zombie sedang berlarian tepat di belakang Scott dan Ellison. Aksi kejaran-kejaran pun terjadi. Scott dan Ellison pun berlari menghindari kejaran para zombie dan sampailah masuk ke kota. Dengan hati-hati mereka melewati para zombie yang berada di sana. Di sisi lain, Kapten Kanum dan rekannya sampai di kota Buxton. Si tentara di sini berinisiatif memperbaiki mobil di sana. Dan sampai malam tiba, di sini si tentara berhasil menyalakan mobil. Namun tak lama beberapa zombie mendekatinya dan ia pun diburu tanpa sempat kabur. Kembali ke Scott dan Ellison, mereka pun masuk ke sebuah rumah. Dan saat itu tiba-tiba sesosok zombie mengagetkan Ellison. Ternyata zombie tersebut adalah rekannya yaitu Sarah.
Scott di sini menyadari bahwa tempat tersebut bukanlah sebuah laboratorium. Tak lama, Ellison mendengar suara panggilan Mom. Ellison langsung mendekatinya dan ternyata anaknya yang bernama Charlie selamat. Ellison pun menangis bahagia melihat anaknya yang sehat. Saat itu, Scott melihat foto Ellison dan anaknya. Dan kini Scott menyadari bahwa ia merasa dibohongi karena Ellison tidak lain hanya ingin menemukan anaknya. Scott akhirnya kecewa dan marah besar, lalu ia pergi keluar. Ellison pun terus memohon minta maaf pada Scott. Sampai Scott tersentuh ketika Charlie berterima kasih karena sudah menolong ibunya. Keributan mereka pun memancing para zombie berdatangan sampai akhirnya mereka kembali dikejar para zombie. Di sini Scott yang kehabisan peluru akhirnya mengumpankan dirinya demi menyelamatkan Ellison dan juga Charlie. Tak lama, Kapten Kanum dan rekannya datang dan dengan segera mereka menyelamatkan Ellison. Namun, karena zombie datang dari segala arah, mereka pun terkepung. Di sini, Kapten Kanum memegang peluru terakhir dan memilih menolong Ellison yang sudah menjadi misinya dan membiarkan rekannya mati dimakan para zombie. Ellison pun bergegas masuk ke mobil. Dan si kapten akhirnya diserang rekannya yang sudah menjadi zombie. Kali ini Ellison pun membantunya dan dengan segera mereka pun pergi menaiki mobil. Dalam perjalanan, Kapten Kanum ditelepon oleh atasannya. Ia mengabarkan bahwa Dr. Ellison sudah ditemukan. Lalu atasannya memberitahu Kapten Kanum bahwa mereka sangat menunggu kedatangannya. Karena Ellison adalah satu-satunya harapan bagi mereka untuk menemukan obat dari wabah virus COVID-21. Sampai di sini cerita pun berakhir. Cukup puas ya dengan ceritanya, walaupun saya rasa belum sampai